Halo semua, salam sehat dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap selalu menjaga semangat dan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas. Baiklah, pada video kali ini kita akan berbicara tentang prinsip dasar segitiga kongruen. Namun, sebelum kita melanjutkan tentang prinsip-prinsip dari segitiga kongruen, ada video sebelumnya, jadi artinya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang segitiga kongruen. Nah, di dalam video sebelumnya itu dibahas apa definisi dari segitiga yang kongruen. Nah, di situ dijelaskan beberapa kata kunci tentang definisi dari segitiga kongruen. Nah, silahkan tonton di video sebelumnya. Baiklah, pada video kali ini kita akan bicara tentang prinsip dasar segitiga kongruen. Nah, kita di sini um, ada beberapa hal, ada empat prinsip dari segitiga yang kongruen. Nah, kita akan berbicara pada prinsip yang pertama. Di sini dikatakan bahwa jika dua segitiga kongruen, ya, maka bagian-bagian yang bersesuaian kongruen. Apa yang dimaksud dengan bagian-bagian yang bersesuaian? Nah, itu juga termasuk dijelaskan dalam video sebelumnya tentang segitiga yang kongruen. Oke ya. Jadi prinsip dasar segitiga kongruen adalah yang pertama, jika dua segitiga kongruen, maka bagian-bagian yang bersesuaian kongruen. Oke ya. Jadi bagiannya juga kongruen. Apa yang menjadi bagian dari segitiga? Ya ada sisinya, ada sudutnya, ya kan? Baiklah, mari kita lihat dari gambar tentang hipotesis dan conclusion ya. Di sini ada dua buah segitiga A, B, C dan segitiga A aksen, B aksen dan C aksen. Dan di sini diketahui bahwa kedua buah segitiga itu kongruen ya. Jadi kalau mereka kongruen, bagian-bagian yang bersesuaian yang kongruen adalah kongruen gitu ya. Apa maksudnya? Ya contohnya di sini. Nah, ini ya. C kongruen dengan C aksen. Nah, ditandai dengan garis satu ya kan. Nah, itu artinya apa? Itu panjangnya sama. Nah, A kongruen dengan A kecil ya. A kecil aksen. Nah, ini ditandai dengan garis 2, itu artinya A panjangnya sama dengan A aksen. Dan di sini ada B ya, B aksen. Nah, ini garisnya ada 3. Dan B pun juga ada garis 3, itu artinya mereka sama panjang. Ternyata selain panjang sisi, besar sudutnya pun juga mesti kongruen ya. Nah, ini ya, tandanya sama. Ini tandanya sama. Nah, itulah yang disebut dengan kongruen. Jadi, besar sudut B kongruen dengan besar sudut B aksen. Besar sudut C aksen kongruen dengan besar sudut C. Ini ada garis 3 ya. Cuman karena gambarnya kecil jadi tidak begitu tampak. Jadi yang dikatakan kongruen itu adalah bagian-bagian yang bersesuaian kongruen. Apa bagian-bagian yang bersesuaian di sini? Adalah panjang AB sesuai dengan panjang A aksen B aksen, dan ternyata mereka
kongruen gitu ya. Mengapa kongruen? Karena panjangnya sama. Panjangnya C, panjangnya C aksen, dan garisnya tanda dia sama di sini ada garis satu ya. Nah, demikian pula dengan sisi-sisi yang lain. Selain sisi juga ada sudut. Nah, jadi di video sebelumnya telah dibahas bahwa segitiga yang kongruen itu segitiga yang sisi dan sudutnya itu kongruen. Jadi dalam bahasa apa ini ya, bahasa singkatnya katakanlah demikian, jika segitiga ABC kongruen, ini lambang kongruen ya, dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, maka A kongruen dengan A aksen, B kongruen dengan B aksen, seperti yang ada di gambar tadi yang sudah dijelaskan, C kongruen dengan C aksen, panjang A sama dengan A aksen, panjang B sama dengan B aksen, itu ya ini ya, ini B ya, dengan B aksen, nah ini B, AC, sepanjang A aksen C aksen, C sama dengan C aksen. Nah, mari kita perhatikan di sini. Nah, ini ada tandanya kongruen ya. Sedangkan ini sama dengan kan. Tuh, apa bedanya? Ini A kecil dan A aksen kecil ini menandakan ukuran. Jadi ukurannya yang harus sama dengan gitu ya. Sedangkan ini A kapital kongruen dengan A aksen kapital. Ini adalah sudut ya. Besar sudutnya. Jadi itu adalah prinsip yang pertama. Seperti di video sebelumnya telah dibahas bahwa dua buah segitiga dikatakan kongruen ketika ukuran dan sudutnya itu sama. Ya. Jadi kita juga harus pasti ya membedakan. Nah, ini C kapital ini menandakan sudut, sedangkan A kecil ya atau C kecil itu menandakan ukuran. Nah, kalau ukuran harus sama dengan, apa maksudnya harus sama dengan? Ya, yang namanya segitiga kongruen, ukurannya 3, 3, 3, nah, semuanya harus 3. Ini adalah dua buah segitiga yang kongruen. Karena ukurannya sama-sama 3 ya. Ini juga sama-sama 3. Jadi ukuran harus sama. Tapi kalau sudut, nah di sini tandanya adalah sudutnya kongruen. Nah, mengapa tidak dikatakan sudutnya sama besar? Nah, ini ya sudutnya kongruen katanya di situ. Nah, karena sudut itu adalah area ya. Sudut itu adalah area. Tapi kalau ukuran itu yang diukur adalah panjang sisinya. Ini ya, tidak mengukur area. Tapi kalau sudut itu yang dibicarakan adalah tentang area. Sama seperti segitiga. Segitiga itu ada areanya. Ini ya. Sudut itu juga ada areanya. Ini ya. Nah, jadi yang dikatakan dengan sudut itu memiliki area. Area itu luas. Besaran gitu ya. Yang dimaksud besar. Jadi besaran antara sudut dengan besaran panjang ini, nah ini berbeda. Kalau besaran panjang ini, ya panjang gitu ya. Tapi kalau kita bicara di sudut itu bicara tentang area. Dan sudut itu bicara area, segitiga juga memiliki area. Nah maka dari itu
segitiga kongruen kan, segitiga A kongruen dengan segitiga B, sudut juga kongruen dengan sesuatu sudut yang lain. Itu. Jadi yang dibicarakan itu memang sama-sama ukuran, sudut dan panjang sisi itu sama-sama ukuran ya. Nah, tapi ukurannya dalam dimensi yang berbeda. Ya. Nah, kalau dimensinya sudut itu adalah tentang area. Nah, maka dari itu tanda di sini bukan tanda sama dengan, nah, tapi tandanya adalah kongruen. Oke ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ini adalah prinsip dasar segitiga kongruen yang pertama. Baiklah, kita akan berbicara ke prinsip dasar segitiga yang kedua ya. Yang kedua itu prinsipnya adalah sisi, sudut, sisi. Nah, kita ini diingatkan dengan definisi dari segitiga yang kongruen. Dia berbicara tentang sudut dan sisi. Oke ya. Nah, di sini katakan bahwa jika dua sisi ini maksudnya ini ya, ini satu, nah, itu dua sisi, dan sudut siku-siku dari satu segitiga kongruen dengan bagian yang lain yang bersesuaian, maka segitiga itu kongruen. Mari kita perhatikan apa yang dimaksud dengan sisi, sudut, sisi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, apakah dua buah segitiga itu kongruen. Ini segitiga C, salah, itu sepanjang C, ya C, ini C aksen, dan dia ditandai dengan simbol yang sama, satu garis, itu artinya sepanjang. Jadi AB sepanjang A aksen, B aksen. Sama dengan ya tandanya karena ukuran panjang. Kemudian sudut, nah kan sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Jadi yang kita perhatikan sisi, sudut, sisi yang bersesuaian. Sudut A dengan sudut A aksen, dan dia sama besar. Jadi ketika sisi, sudut, dan sisinya dua buah segitiga berukuran sama, maka segitiga itu kongruen ya. Mengapa kita tidak perlu membahas tentang BC? Karena C dengan B ini ketika panjangnya sama dengan C aksen dan B aksen, disertai dengan besar sudut yang sama antara A dengan A aksen, maka sudah tentu BC dengan B aksen dan C aksen itu akan memiliki panjang yang sama. Karena dia memiliki panjang yang sama, ya tentu segitiga itu kongruen. Nah, jadi prinsip dasar yang kedua dari segitiga kongruen ini adalah kita bisa lihat di sini. Sisi, sudut, sisi. Ya, sisi, sudut, sisi ya. Dan mereka harus berdekatan, sisi, sudut, sisi. Jangan sampai sisi di sini ya, C dengan B, tapi sudutnya adalah sudut B. Nah, itu tidak berdekatan ya. Dan jika demikian ya, segitiganya bisa tidak kongruen. Tapi ketika dia berdekatan, sisi, sudut, sisi, nah itu sudah tentu
segitiga, dua buah segitiga itu dengan ukuran-ukuran yang bersesuaian itu, maka akan kongruen. Contoh yang lain misalkan sisi sudut sisi. Ya, coba gambarkan di sini. Sisi ini ya. Nah, itu artinya sama panjang. Sudut C dengan sudut C aksen sama besar. Kemudian AC dan A aksen C aksen. Jadi sudut, sisi, sudut. Nah, ketika kita bisa menunjukkan ukuran sisi, sudut sisi itu kongruen, maka dua buah segitiga itu juga kongruen. Oke ya, itu adalah prinsip dasar segitiga yang kongruen, prinsip yang kedua. Nah, sekarang kita akan melihat kepada prinsip yang nomor 3. Prinsip yang nomor 3 ini adalah sudut, sisi, sudut, gitu ya. Nah, kondisinya harus sama, dia mesti berdekatan. Sudut, sisi, sudut. Nah, sama ya, segitiga yang keduanya di sudut yang bersesuaian, sudut, sisi, sudut, dan ukurannya itu ya mesti kongruen supaya segitiga, dua buah segitiga itu kongruen. Kita bisa ambil contoh misalkan di sini kondisi yang lain tapi dengan konteks sudut, sisi, sudut. Contohnya misalkan di sini sudut C dengan sudut C, aksen sama besar. Sisinya sisi BC dan B aksen C aksen sama panjang. Sudut B dengan sudut B aksen itu sama besar. Maka kesimpulannya adalah dua buah segitiga itu kongruen. Oke ya. Jadi tidak semata-mata harus A dan C, tapi kita bisa memasangkan sudut C dengan sudut B atau A dengan B gitu ya. Oke, kita lanjut ke prinsip yang keempat untuk segitiga yang kongruen. Di sini prinsip yang terakhir kita mendapati ada prinsipnya itu adalah sisi, sisi, dan sisi. Ya, ini sisi, sisi, dan sisi kita bisa perhatikan di gambar. Ini ya, sisinya sama panjang. Ini juga AB sama panjang dengan A aksen, B aksen. Nah, ini sama panjang ya. BC dengan B aksen, C aksen. Sama panjang. Ketika ukuran-ukuran mereka sama panjang, maka kedua buah segitiga itu adalah segitiga yang kongruen. Ini adalah prinsip terakhir. Artinya cuma ada 4 ya. Prinsip dasar segitiga kongruen. Nah, jadi setelah kita melihat beberapa prinsip, kita tidak mendapati bahwa prinsipnya itu adalah sudut, sudut, sudut. Mengapa kita tidak mendapati prinsip yang seperti ini? Karena dalam definisi dari dua buah segitiga yang kongruen itu, yang kongruennya itu adalah sisi dan sudut. Dan ya. Jadi sisi dan sudut yang bersesuaian harus kongruen. Kalau sisinya bersesuaian sama panjang tapi sudutnya tidak sama besar, yaitu sudah tidak kongruen.
Kalau sudut-sudutnya kongruen, yang bersesuaian itu kongruen, tetapi sisi-sisinya tidak sama panjang, nah itu segitiganya tidak kongruen. Apa contohnya? Nah, seperti di video sebelumnya tentang segitiga kongruen, saya sudah mencontohkan bahwa ada kondisi ketika segitiga sama sisi, sisinya itu 3 cm, 3 cm, ini adalah segitiga sama sisi, dan saya memiliki segitiga dengan ukuran yang lain, 4 cm, 4 cm, dan 4 cm, dan ini adalah segitiga sama sisi juga. Tentu besar sudutnya itu adalah 60 derajat ya. 60 derajat besar sudutnya. Tapi besar sisinya sama. Ternyata dia tidak kongruen karena panjangnya itu tidak sama. Jadi ketika sudut 60, 60, 60, 60, 60, 60, sudut yang bersesuaiannya kongruen, ternyata segitiganya itu tidak kongruen. Mengapa tidak kongruen? Karena panjang sisinya itu tidak sama panjang. Sementara definisi dari dua buah segitiga kongruen mesti sisi dan sudut. Oke ya. Jadi itulah prinsip dasar segitiga kongruen. Jadi ada sisi, ada sisi sudut sisi, ada sudut sisi sudut. Itu ya. Jadi silahkan diingat. Dan tidak ada prinsip yang sudut. Itu tidak ada ya. Oke, mari kita memperhatikan contoh berikut. Contohnya itu diketahui bukan segitiga, ini sudut 1 kongruen dengan sudut 4. Sudut 2 kongruen dengan sudut 3. Buktikan bahwa segitiga 1 kongruen dengan segitiga 2. Ini ya, maksudnya segitiga ABC ya. Yang akan kita buktikan kongruen dengan ADC. Gitu ya. Nah, mari kita lihat di sini 1 dengan 4. Gitu ya. Ini kongruen. Kenapa kongruen? Sudah diketahui. Jadi sudut 1 dengan sudut 4 kongruen dengan sudut 4. Kemudian sudut 2 dengan sudut 3. Gitu ya. 3 ya. Nah, ingat AC sama dengan AC. Sama panjang ya. Segitiga ABC memiliki AC. Segitiga ADC juga memiliki AC. Dan kita lihat di gambar ini ya, mereka pasti sama panjang. Kenapa sama panjang ya? Karena satu garis kan. Nah, kalau panjang sisi dia sama dengan ya. Sedangkan besar sudut karena yang saya sebut dengan dimensi area, nah dia kongruen. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa prinsip dasar mana yang akan dipakai dalam menunjukkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC. Yang ini adalah sudut ya. Ini adalah sudut. Ini adalah sisi. Nah, kita buat, kita lihat pada prinsip sudut, sisi, sudut. Sudut berdekatan ya. Sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut.
Dan itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC. Ini ya, prinsipnya sudut, sisi, sudut. Oleh karena itu kesimpulannya adalah segitiga satu kongruen dengan segitiga kedua. Segitiga di satu di sini maksudnya itu adalah segitiga ABC ya. Segitiga dua itu adalah segitiga ADC. Jadi untuk menunjukkannya itu kita cukup menggunakan salah satu dari prinsip dasar segitiga kongruen. Nah, kita perhatikan apa yang diketahui dan kita gunakan dengan menggunakan salah satu dari 4 prinsip dasar segitiga yang kongruen. Kita bisa menunjukkan bahwa dua buah segitiga, contohnya di sini segitiga satu dan segitiga dua, ini adalah dua buah segitiga yang kongruen. Barangkali itu tentang penjelasan mengenai prinsip dasar segitiga kongruen. Silahkan dikuasai apa saja prinsip-prinsip dasar tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Sebagai bahan untuk latihan, kalian bisa melihat ke buku yang sudah saya berikan di halaman 44, ada di nomor 3.4 dan 3.5. Silakan dicoba dan perhatikan prinsip dasar segitiga kongruen nomor berapa yang akan digunakan untuk menunjukkan bahwa dua buah segitiga yang ada pada nomor tersebut ini adalah dua buah segitiga yang kongruen. Silahkan dicoba. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan silahkan melanjutkan aktivitas. Terima kasih.